Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses terbentuknya amonia di dalam wadah pembesaran ikan ya. Ini berlaku untuk wadah pembesaran kolam, baskom, akuarium, ataupun styrofoam. Nah, jadi kalian itu nanti bisa tahu dari mana sih asal amonia itu. Nah, jadi kayak gitu. Biar lebih cepat kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini biar lebih mudah saya akan setup kamera dulu ya. Oke. Nah, jadi biar lebih mudah ini saya akan membuat sketsa dulu ya. Nah, jadi untuk sketsanya ini kita pakai baskom aja biar lebih gampang untuk gambarnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi kayak gini, misalkan di wadah pembesaran ini ada 2 ekor ikan gupi lah. Biar mudah untuk menjelaskannya. Nah, ini kita pakai ikan gupi aja. Ikan gupi jenis apa ya enaknya ya? Belum mosaik wis. Ikan gupi belum mosaik. Ini betinae. Ini jantane. Nah, jadi kayak gini. Nah, supaya nanti penjelasannya itu bisa lebih sederhana, pada sketsa ini kita gak pakai filter dan gak pakai tanaman air. Jadi, isinya itu cuman ada air dan ikan. Supaya nanti penjelasannya bisa lebih sederhana. Dan jika penjelasannya itu sederhana, kalian bisa lebih paham lagi mengenai proses yang saya jelaskan kayak gitu loh. Oke, mantap, Jos. Nah, untuk proses terbentuknya amonia ini kita mulai dari pakan. Nah, karena pakan ini merupakan salah satu bahan yang kita tambahkan ke wadah pembesaran ya. Nah, untuk pakan, ini kan pakan kita kasih ke ikan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu pakannya habis termakan oleh si ikan, dan kemungkinan kedua itu pakannya bersisa. Nah, untuk penjelasan kali ini kita anggap aja ada sisa pakan supaya nanti bisa lebih jelas juga penjelasannya. Sisa pakan. Nah, ada juga pakan yang termakan ke ikan. Nah, untuk pakan yang termakan ikan ini nantinya kan akan masuk ke sistem pencernaan si ikan. Nah, di dalam sistem pencernaan si ikan ini nantinya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika pencernaan ikan itu baik, maka kotoran yang dihasilkan itu akan sedikit. Kototan tadi. Nah, kenapa kok kotorannya bisa sedikit? Karena kan sistem pencernaan si ikan itu akan menyerap dengan maksimal, sehingga nanti kotoran yang dihasilkan itu sedikit. Nah, jika pencernaan ikan ini buruk, maka kotoran yang dihasilkan akan meningkat atau lebih banyak daripada yang ini. Nah, kok bisa? Ya bisa aja karena kan boleh ngarannya pakannya tidak tercerna secara sempurna kayak gitulah. Oke. Nah, dari sisa pencernaan ini kan nanti akan timbul kotoran ikan ya. Nah, ini kotoran ikan. Nah, sisa pakan dan kotoran ikan ini kita gambarkan kayak gini wes biar lebih enak. Nice. Sisa pakan dan kotoran ikan yang membusuk di dalam wadah pembesaran nantinya akan membentuk sebuah limbah organik. Nah, banyaknya limbah organik di dalam wadah pembesaran ini nantinya akan memicu timbulnya bakteri patogen. Bakteri patogen itu apa? Jadi bakteri patogen itu merupakan bakteri jahat di dalam wadah pembesaran ikan. Nah, kok bisa disebut jahat? Oke, kita akan jelaskan sebentar lagi. Nah, limbah organik ini sebagian besar itu mengandung protein. Loh, kok bisa mengandung protein, Bang? Ya, karena kan dari pakan ikan ini ya. Dan pakan ikan ini emang kandungannya itu protein. Jadi langsung aja ke bawah kayak gini. Protein di dalam limbah organik ini akan dimanfaatkan oleh
bakteri patogen. Kita kasih panah ya. Nah, kata memanfaatkan mungkin sedikit lebih susah untuk dipahami ya. Jadi kita pakai kata yang lebih simpel. Nah, jadi limbah organik ini yang sebagian besar mengandung protein nantinya akan diurai oleh bakteri patogen menjadi limbah anorganik dengan senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, karena protein yang ada di sini ini kan senyawanya itu terbilang rumit ya. Sehingga dia akan dimanfaatkan oleh bakteri patogen atau dia akan diuraikan oleh bakteri patogen menjadi limbah anorganik dengan senyawa-senyawa yang lebih simpel, sederhana. Nah, salah satu kandungan dari senyawa yang simpel ini adalah NH3 dan H2S. NH3 dan H2S ini apa? Jadi NH3 dan H2S ini merupakan amonia, dan H2S ini apa ya? H2S ini kayak kentut itulah, jadi kayak gitu. Kadar NH3 dan H2S jika masih sedikit itu masih gak apa-apa, masih aman untuk ikan. Tapi kalau udah kadarnya itu tinggi, ini bisa jadi racun untuk ikan. Nah, jadi kayak gini, seperti inilah proses terbentuknya amonia di dalam wadah pembesaran ikan. Ini berlaku untuk wadah pembesaran ikan, lobster, atau udang. Itu sama aja. Nah, untuk cara menangani amonia gimana Bang? Nah, untuk cara penanganan amonia ini ada dua cara. Yang pertama cara penanganan amonia secara alami, dan yang ini secara buatan. Penjelasannya gimana? Nah, untuk penjelasan cara menangani amonia di dalam wadah pembesaran ikan ini nantinya akan saya bahas di video selanjutnya. Supaya nanti judul videonya itu bisa tertata. Nah, untuk video ini kan judulnya proses terbentuknya amonia. Nah, nanti untuk video selanjutnya itu proses mengatasi kadar amonia yang berlebihan di dalam wadah pembesaran ikan. Yang itu secara alami, dan ada juga yang cara buatan kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan kali ini ya. Ini kalau kalian mau baca-baca lagi ini kayak gini ya. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini, untuk pembahasan kali ini mengenai kadar amonia di dalam wadah pembesaran ikan. Buat kalian yang masih ada pertanyaan mengenai proses ini, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu-satu. Sebenarnya agak susah untuk mencari materi mengenai proses ini ya. Karena saya itu kemarin cari materi itu bisa sampai semingguan lebih lah untuk persiapan naskah ini. Jadi gak mudah untuk mencari bahan-bahan mengenai proses terbentuknya amonia. Nah, jadi kayak gini. Dan saya sudah merangkum dari semua literatur yang saya dapatkan, dan akhirnya saya bisa menjelaskan kepada kalian semua seperti yang barusan sudah saya jelaskan kayak gitu. Saya ngambil literatur itu dari skripsi, ada paper juga. Pokoknya banyak wis. Sebenarnya kalau kalian mau belajar lebih detail lagi, ini masih banyak, ini cabang-cabangnya banyak. Cuman karena kalian kan itu masih bisa dikatakan itu orang awam ya. Jadi kalau saya jelaskan detail-detail banget, nanti kalian akan lebih susah untuk mengerti. Oleh karena itu saya membuat penjelasan yang lebih sederhana kayak gini. Nah, jadi kayak gini, dari pakan ikan ada yang dimakan itu nanti masuk ke sini, ada yang baik buruk. Kalau pencernaannya itu baik, kotorannya sedikit. Kalau pencernaan itu buruk, kotorannya naik.
Setelah itu jadi kotoran ikan dan sisa pakan. Kotoran ikan dan sisa pakan ini membusuk dan membentuk limbah organik. Limbah organik ini kandungannya itu sebagian besar adalah protein dengan senyawa yang rumit. Limbah organik ini jika jumlahnya sudah terlalu banyak nantinya akan memicu timbulnya bakteri patogen. Nah, bakteri patogen ini merupakan bakteri jahat yang nantinya akan mengurai senyawa protein yang ada di sini menjadi senyawa yang lebih sederhana. Salah satunya adalah NH3 dan H2S. NH3 ini merupakan amonia, H2S ini merupakan sejenis apa ya? Kentut apa sulfur gitu loh. Pokok gitulah. Jika kadar NH3 dan H2S ini masih sedikit, itu masih aman untuk si ikan. Namun jika kadarnya itu sudah terlalu tinggi, itu bisa bersifat racun untuk si ikan. Nah, kadar amonia yang terlalu tinggi di dalam wadah pembesaran ini nantinya bisa menyebabkan ikan sakit. Sakit itu biasanya white spot, ekor gedek-gedek, fin root, apa mana ya? Sickness. Nah, pokoknya banyak penyakit yang bisa ditimbulkan karena kadar amonia yang terlalu tinggi. Nah, buat kalian yang penasaran dengan pembahasan selanjutnya, kalian bisa langsung subscribe dan hidupin loncengnya supaya kalian bisa tahu info terbaru mengenai channel Alam 9. Oke, mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, jos.